Shalom, perkenalkan saya dari kelas Shalom. Perkenalkan nama saya Maka Salom Mustanggang. Saya dari kelas 6 MH. Saya mempresentasikan tentang tugas akhir saya di SPSS. Ini adalah data mentahnya. Lalu ini adalah SPSS-nya. Ini adalah SPSS-nya. Pertama sebelum itu terlebih dahulu kita diingetin di variable view dulu. eh Loy 1 sampai 8, KP 1 sampai 6, KL 1 sampai 10, KPS 1 sampai KPS 6. Seperti itu. Dengan cara kalau itu kita buat, setelah buat itu, lalu kita salinkan ini semua ke ke sini, lalu hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu, untuk mendapatkan hasil ini, total loy, total KP, total KL, dan total KPS itu dari transform ini. Di sini buat total loy, lalu kita tambahkan semua totalnya. Lalu kita oke kan, lalu hasilnya nanti menjadi ini total loy, total KP, dan begitu juga selanjutnya semuanya. Kalau itu sudah semua, kita langsung masuk ke regresi linearnya saja. Kita riset. Di dependen kita masukkan total KPS, baru di sini kita buat loy, KP, dan KL. Tapi di sini kita buat plotnya, histogram dan normalnya kita checklist. Statistiknya di bagian sini kita centang, continue, lalu kita save. Kita buat residualnya di paling atas. Ini standardizer. Oke. Lalu kalau ini udah semua, kita okekan saja. Ini hasilnya. Ini semua hasilnya. Lalu kalau udah itu, kita kembali ke transform untuk membuat ABS. ABS ini res, lalu kali ini kita okekan. Kalau ini kita okekan, kita akan dapat yang ini. Akan dapat yang ini. Lalu kalau udah dapat itu, kita kembali ke analis. Kita buat non parametric testing. Kita pencet di sini di sampel one. Baru di sini kita reset dulu. Nah, di sini kita ambil yang ini, yang ada ABS tadi, hasil dari transform tadi. Lalu kita oke kan, dan inilah hasilnya, one sample formula, teman-teman. Oke, lalu kita kembali ke regresi lagi, linear. Nah, baik. Kita reset, tetap. Lalu kita masukkan tadi total ABS, tetap. Lalu total loy, total ini tetap, tapi ini sudah berubah. Ya, lalu kita oke kan, tetap. Ini hasilnya. Oke, setelah itu semua kita langsung masuk saja ke tahap akhirnya. Hmm, di sini saya sudah membuat semuanya, hasil-hasilnya kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Di pengantar di pendahuluan seperti ini, kira-kira bisa dilihat sama-sama semua. Lalu di hasil pengolahan data dan analisis, uji validasi dan reliabilitas seperti ini. Nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, alfa sama dengan 5%. Semuanya valid, keterangan valid, 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 kualitas produk, kualitas pelayanan, kualitas konsumen, valid semua, kebutuhan konsumen juga valid semua. Baru signifikan alfanya 0,5%, uji reliabilitasnya crossback alfa lebih besar daripada 0,6%,
Lalu uji normalitas alfa sama dengan 5% dan multikolonialitas multikolonialitas. Lalu berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih besar 0,5 atau 5% alfanya. Baru ini semua bisa kita lihat semua. Ini dua titiknya seperti ini sebesar 0,075 lebih besar dari alfa 0,05 atau 0,75 lebih besar daripada 0,5. Ini grafiknya teman-teman. Grafiknya menunjukkan bahwa semua signifikan berjalan dengan lurus. Tidak ada yang di sini, tidak ada yang di sini, atau tidak ada yang pecah-pecah. Semua lurus satu arah. Itu artinya signifikan atau berjalan normal. Lalu di sini juga di multikoliniaritas. Nah, toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan FEV-nya lebih kecil daripada 10. Ini hasilnya semua teman-teman. Baru karena saya ber NPM genap, maka alfanya 1%. Dan kalau ber NPM ganjil, maka alfanya 10%. Bisa dilihat sama-sama semua teman-teman. Ini hasilnya. Jadi sama dengan eh, ini A-nya, ini B1, X1, B2, X2, B3, X3, dan langsung di seperti ini kan saja dari sini hasilnya teman-teman. Ini semua diturunkan kemari. Lalu kita lanjut koefisien determinasi atau R kuadratnya seperti ini. Menunjukkan bahwa 86,9% varietas kebutuhan konsumen dapat dijelaskan bersama-sama. Sisanya 13,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai R sama dengan 0,932 juga menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara ketiga variabel independen dengan kepuasan konsumen. Baru ini uji hipotesisnya, kriteria pengujian ada di sini. Terus semua di sini bisa kita lihat sama-sama. Total low-nya signifikan, total KP tidak signifikan, total KL tidak signifikan. Lalu kesimpulannya ada di sini semua. Saya akan bacakan sedikit saja karena bisa kita lihat sama-sama. Secara parsial, loyalitas konsumen terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas produk tidak signifikan pada alfa 1% atau NPN genap. Sementara itu, kualitas pelayanan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen merupakan faktor paling dominan dan konsisten dalam membentuk kepuasan konsumen dibandingkan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata boleh dimaafkan. Nah, terima kasih sekali lagi. Sekian, saya pamit undur diri.